Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara terkait perang observasi yang observasi seperti ini akademik di kelas khususnya nah, kalau boleh saya tahu gimana tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pembiasaannya misalkan waktunya saja ini yang saya lakukan di pembiasaan itu yang pertama anak-anak dapat membuat nasihat sama akun kita mereka sudah yang sudah dia bisa tuh dengan buat pantun nasihat yang kedua anak dapat misalkan akan membaca pantun yang sudah mereka buat gitu itu tujuannya tentang itu gitu nah dari itu dari misal tujuan pembelajarannya pantun pantun jinakan atau nasihat area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran seperti apa untuk yang ingin saya kembangkan karena kemampuannya berbeda jadi saya ngambil yang diferensiasi yang program sama konten nah jadi nanti saya minta yang pertama itu produknya itu berbeda hanya 2 jenis saja jadi nanti rencana yang sedikit menurut saya produknya tertulis sama boleh mengirimkan voice note terus yang kontennya nah anak-anak saya sediakan dua jenis bukan ajar tapi yang mana itu saya kasih contohnya cara membuatnya itu dua sumber yang pertama video yang kedua dari teks bagian aja jadi mereka terserah mau dari mana bahasanya boleh dari teks boleh terus berikutnya kayak kesepakatan yang positif nah kesepakatan kelas ya nantinya saya harap di sini tuh anak-anak itu bisa terbiasa konsisten dengan peraturan buat nanti arah apa waktunya juga bisa sesuai dengan rencana yang saya pilih terus tujuannya juga tercapai sesuai dengan anak-anak saya jadi di sini nanti yang saya kembangkan juga kemampuan anak-anak itu sekarang ini seperti ini rasanya seperti apa jadi ini pembelajaran sosial emosi juga ada pembelajaran sosial emosi. Nah dari situ dari area yang dikembangkan saya yang siapa buat anak untuk pembelajaran karena saya kan yang saya tadi karena saya suruh mengembangkan sesuatu nanti saya bikin kelompok karena ini membuat mungkin yang pertama membuat kolaborasi ya kolaborasinya biar waktunya juga bisa pas karena kalau membuat pertama biasanya sulit nah jadi saya berkelompok biar nanti satu kelompok membuat dari saling terus media yang saya sediakan saya harap yang dari video dari teks itu bisa tumbuh berkembang mungkin itu ya nah mungkin ada yang karena yang hari ini kita ketemu besok di pembelajarannya Bu Ana masih di jam pertama terima kasih Bu Ana atas waktunya sampai ketemu besok lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Attention please. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarnya tidak sama belajar. Kosongin dulu ya. Terima kasih. Oke, baik. Gurunya sendiri dan jajaran bisa bekerja sama-sama. Ya,
Nanti saya kirim materi tentang pantun. Tugas kamu yang pertama adalah membacanya selama 3 menit. Langsung bisa diskusi, ya. Jadi saat membaca pastikan pembacanya normal membaca. Saya share. Sudah sudah belum saya kirim fotonya. Sudah. Kan sudah 12 saya. Silakan ya saya dulu. Kalau nggak ya saya. Oke. Saya sudah namanya membaca. Pokoknya cuma tulis saja. Nah ini bawahnya. Kirim silakan dibagikan. Karena pasti jangan. Semua seperti yang saya katakan. Jangan hanya membaca loh ya. Oh, misalnya nomor saya. Tapi udah kalah. Dibaca dan dipahami loh ya, bukan hanya dibaca aja. Baca sampai cara membuat pantunnya. Cara membuat pantun karena itu yang akan kita pelajari. Ini Sisipa sangat bodoh. Aku mau jelasin pada nanti saya buka sesi pertanyaan. Setiap kelompok harus bertanya kepada saya. Yang belum paham yang mana? Saya hitung sampai 3 selesai membaca. 1, 3. Oke, stop. Silakan baca depan. Stop. Silakan baca depan. Tidak ada yang baris ketiga dan 4. Oke, pertanyaan dari kelompoknya ini. Kelompok 5 ya? Tanya. Oke, 5. Kelompok 3. Tanya. Nah, tiap baris 4 baris. Lagi. Lihat 5. Baris ke 3 dan 4. Ada lagi. Jadi ya so. Baris ke 3, 4 ini apa? Kedua. Lihat. Apa yang bisa menjawab? 3 dan 4 dari pantun adalah bisa. Apa? Ya. Baris ketiga dan keempat itu adalah isinya pantun. Jadi pantun itu tidak hanya sekedar kata-kata hiburan, kata-kata untuk mengucapkan istilah ini. Pantun itu yang penting adalah di baris ketiga. Jadi kalau kamu mencari isi ada di baris keberapa? Berarti baris 1, 2 disebut apa? 1, 2 berapa? Sampiran. 1, 2 itu disebut sampiran. Baris 1, 2 itu kamu bebas, bikinnya bebas, tidak harus ada isinya, tidak harus penting isinya, tidak harus nyambung. Ya, ingat-ingat ya. Baris 1, 2 itu bebas, tidak terikat, tidak nyambung. Kalau isi baris 3, 4 harus nyambung. 5. Iya, jadi satu pantun 4 baris. Nah, setiap baris itu memiliki rima. Misalkan baris 1, 2, 3, 4. Pantun rimanya harus apa? AB.
yang B. Sebenarnya bisa dikembangkan. Sementara yang B bisa A, B, B. Yang pertama A, B. Maksudnya A, B adalah apa? Nanti kita buka. Loh, bukan di situnya, di sini. Bukan di videonya. Nah, di atas ini loh. Di atas ini loh. Nah. Sudah. Oke. Sudah. Gol. Oke, sudah. Sudah Kenzo. Gol nanti di dulu. Sudah. Posisinya layarnya yuk. Layarnya pertama adalah materi. Silakan dicari yang judulnya contoh puisi nasihat. Contoh puisi. Contoh nasihat, pantun nasihat. Bisa? Tuh, bisa diklik. Bisa. Lihat contoh yang pertama, bisa. Ya. Klik yang contoh nasihat. Nah, dilihat lagi contoh-contohnya. Baris 1, 2 itu tidak nyambung, tidak masalah. Cuma baris yang ke-4. Intinya itu ada di 4. Orang tua jangan disanggah agar selamat menggunakan anak. Isinya apa berarti? Mana itu apa? Mana dari pantun itu apa? Nasihat itu apa? Penyangga itu membantah kamu kalau mau selamat belajar jangan membantah saya. Siap ya. Oke sudah ya. Nah tugas kelompoknya perhatikan. Ya. Dengarkan tugas kelompoknya. Ini harus selesai ya. Harus selesai. Satu kelompok harus silakan. Di situ ada yang kamu masuk. Itu kan ada materi HP. Di yang alamat ini ada materi tentang satu ya materi. Yang kedua contoh pantun nasihat. Contoh pantun jenaka ada cara membuatnya ada yang materi yang berupa teks, ada yang contohnya membaca. Masuk YouTube. Jadi nanti kalau kamu klik, kalau tadi masuknya teks ya, kalau di yang bawah itu membacanya masuk ke YouTube. Nah, nanti satu kelompok silakan membuat dua pantun. Yang satu pantun nasihat, yang satu pantun jenaka. Jenaka itu apa? Nah, yang lucu. Pastikan temanmu kalau mendengarkan ketawa. Yang kamu bikin itu adalah hasil orisinil, bukan dari pasti. Nanti akan saya ketik yang kamu buat sendiri atau plagiat. Kalau yang plagiat, saya minta bikin 2 kali lipat. Ada bahasamu sendiri sehari-hari yang baik dengan bahasa Indonesia, ya. Paham dulu, satu kelompok membuat 2 pantun, satu pantun nasihat, satu pantun jenaka. Tugasnya paham? Silakan dibutuhkan namanya. Siapa yang bikin jenaka, siapa yang bikin nasihat. Ya, kalau mau bikin, aku mau bikin jenaka, nasihat boleh. Nanti silakan didiskusikan. Yang paling bagus, yang paling lucu yang mana? Boleh tidak usah kira-kira. Saya kasih waktu 20 menit cukup. Saya kasih pilihan 20 menit sama 19 menit. 20 menit. Silakan mulai. Terus oke, tension please. Tension please. Kalau sudah bagaimana cara mengumpulkannya? Boleh saya kasih 2 pilihan. Cara mengumpulkannya 2 pilihan.
dikirim dalam bentuk voice note. Tapi tetap nanti yang presentasi tetap nanti bergantian. Sistemnya seperti apa nanti saya jelaskan. Itu ya. Buat pantun yang paling mudah yang mana? Ada di pilih pantun. Ya, kita mau materinya. Tapi yang buat Di sini. silakan baca. Di materi juga ada. Satu dimakan, satu nasihat, satu dibagi. Tidak apa-apa, bikin semuanya dicocokkan. Saya minta masing-masing dari kelompok presentasi atau membacakan kantong yang sudah dibuat. Nah, caranya kan satu kelompok buat dibaca semuanya, pantun jenaka ya, pantun nasihat ya. Nah, yang menggunakan atau yang tidak ikut membacakan pantun silakan memberi pantun orang membacakan itu kan dibahas ya. Ya, itu bentuk ekspresinya. Nah, saya minta kelompok yang lain membacakan biar nanti terlihat pantun mana yang bikinan sendiri, pantun mana yang mempaste atau copy sendiri. Nanti akan ada penilaian keseluruhannya. Oke, saya sebelum saya jawab kelompok saya juga. Berdiri di tempat kelompoknya, suaranya bisa. Ambil satu kata yang bercontoh gunakan. Satu kelompok satunya ya. Nanti kalau masih ada yang berbicara satu menyambung pertama, saya ulang. Nanti biar kamu paham ya. Oke, kelompoknya dengan Indonesia yang silakan. Satu pertama ya. Perhatikan. Si Sophie menurut Aan.
baca itu. Ayo yang kedua, silakan. 17 ada pawai, ada ramai-ramai, raja bawa pawai, selalu banyak, buat bibi. Sini loh. Bisa. Nah, yang keras. Tanya silakan. Kedo. Baik, berarti tadi kalau suruh bikin pantun lagi bisa ya? Bisa. Tantangannya yang paling mudah adalah membuat apanya dulu, isinya apa? Tampilannya dulu. Yang paling mudah isi dulu, tapi tergantung. Kalau kamu memang pengen lalu boleh. Tapi triknya bikin yang isi dulu. Itu ya, ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang tanya kapan bikin lagi? Baik, buat hari ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Ini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan observasi dengan Bu Ana yang kemarin sudah saya observasi dengan gimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah. Kemarin terima kasih saya telah diizinkan untuk observasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu Ana. Dari itu semua saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Ana setelah melaksanakan pembelajaran ini. Setelah pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang mungkin sedikit terlihat karena meskipun tujuannya sama, pelajarannya sama, kan ada hal yang selalu dijelaskan sudah puas. Memang tidak 100% sesuai harapan, tapi itu bisa diperbaiki dan saya senang. Alhamdulillah ya, berarti merasa senang kan ya. Kalau seperti itu berarti boleh disampaikan kepada saya hal-hal penting atau hal yang cukup baik dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Ana. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, kemarin itu yang hal baik yang saya rasakan itu kan kemarin saya menggunakan bahan ajarnya itu kan saya taruh di satu lembar, karena kalau mau belajar itu silakan pilih ada yang video, ada yang teks, ada yang buku. Nah itu yang terlihat baik yang pertama, anak-anak itu ternyata saya kasih bahan ajar, materi ajar di situ betul-betul membaca, betul-betul mereka sesuai dengan jurusan saya pahami, pelajari, itu dilakukan. Jadi waktu saya tanya jawab, ada yang kesulitan, ada yang ditanyakan, ada hal yang kayak sampai ya kita ditanyakan, terus ada hal yang ditanyakan, berarti kan berapa mau benar dipelajari yang saya kasih yang saya beli meskipun yang terlihat baik juga karena kemarin pakai media salah satu ada beberapa kelompok yang
tidak semua waktu yang bisa orang itu mereka menggunakan HP-nya itu tidak sendiri tapi dengan temannya yang lain yang tidak kenal. Jadi kolaborasi atau kerjasama itu terlihat. Itu hal-hal yang baik yang terjadi. Mungkin ada yang kurang baik atau masih perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Sesuai dengan yang tujuan yang saya ingin capai kemarin itu memang harus bisa membuat, harus membacakan satu. Kalau membuat kemarin sudah bagus, terlihat itu belum perbuatan anak, meskipun ada satu dua kata yang mereka belajar dari materi yang saya kasih. Yang kurang menurut saya itu cara membacanya, karena kemarin yang saya berikan itu videonya hanya satu contoh, itu jenisnya pantun berserat. Mungkin nanti akan saya berikan beberapa pantun yang sedikit intonasinya berbeda berdasarkan kata-kata di ujung-ujungnya. Mereka datang itu di ujungnya mungkin ada tambahan materi gitu ya. Kemarin kan pembelajarannya Bu Ana berfokus diferensiasinya kan fokusnya pada konten dan produk. Nah, ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran, berarti kan hal yang sampai itu merupakan hambatannya. Setelah itu bagaimana Bu Ana untuk mengatasi hambatan dari kemarin yang telah dilaksanakan di pembelajaran sebelumnya? Ya, jangan saya nanti saya di media saya itu saya tampil di media biar anak-anak itu mendapatkan contoh yang mudahnya. Terus saya juga akan mencoba secara langsung mendemonstrasikan bahwa saya nanti mempertegas juga tidak melihat tantangan misalnya di pertemuan selanjutnya atau dengan adanya tambahan video-video masih ada saja misalkan 1-2 anak dalam kelompok itu yang masih belum bisa. Bagaimana Bu Ana untuk menjadikan pembelajaran itu sesuai dengan target yang Bu Ana apa yang akan dilakukan? Saya mungkin akan berencana coba untuk nantinya. Jadi kan saya waktu kerja diskusi itu kan saya belum saya lihat hasilnya. Misalkan masih belum ada, saya dulu. Jadi biar saya tahu mana salahnya, mana kurangnya. Jadi betul-betul saya perbaiki langsung. Jadi pendampingan gitu ya, pendampingan secara individu ya, tapi masih dalam satu kelompok. Ya. Nah itu nanti kan berarti masuk diferensiasi, prosesnya di situ ya. Jadi ada 3 diferensiasinya sudah masuk, ketiga-tiganya dalam pertemuan berikutnya berarti kan sudah masuk itu ya Bu Ana. Nah terus harapannya Bu Ana di pertemuan berikutnya seperti apa? Semua yang ingin saya belajarkan ke anak itu tercapai. Saya sudah menetapkan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran Bu Ana, indikasi Bu Ana berhasil atau keberhasilan dalam tujuan pembelajaran itu seperti apa? Di tujuan itu kan selain ada APD-nya, itu ada saya lihatnya dari publik khususnya juga sudah sampai maksimal karena ada masalah itu ya, kalau sudah maksimal dari itu sudah secara maksimal berarti anak-anak karena ini kan pembelajarannya kemarin membuat dan membacakan pantun, berarti indikatornya semua anak bisa membuat dan membacakan pantun dengan tepat dan orisinil gitu ya. Oke. Nah itu harapannya Bu Ana. Jadi kedepannya mungkin Bu Ana tadi medianya ditambah, terus ada pembimbingan dan harapannya semua dapat gitu ya. Semua dapat. Nah dari itu semua mungkin Bu Ana ada hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk pembelajaran agar tujuan pembelajarannya optimal. Ya, sebenarnya ini kalau ingin yang pembelajarannya optimal, jadi tadi harus mempersiapkan dengan matang mulai dari media yang saya inginkan saya pakai untuk anak-anak, terus sarananya sarana yang dipakai anak-anak. Jadi seperti HP, nah tapi harus dipersiapkan. Terus kan harus HP ada jaringan internetnya, nanti harus di awal harus betul-betul ada satu
ya tethering buatnya optimal, terus membuat metodenya mungkin modelnya juga harus pas sesuai dengan terima kasih Bu Ana informasinya rencana tindak lanjut yang akan Bu Ana lakukan di pembelajaran berikutnya sudah Bu Ana sampaikan. Mungkin nanti setelah pembelajaran saya akan sharing-sharing lagi gimana hasilnya dengan tahapan-tahapan itu tadi. Mungkin seperti itu Bu Ana. Mungkin seperti itu Bunda, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih, sangat luar biasa. Itulah coaching yang panjenengan lakukan berdua antara Bu Eni dengan Ana, itu sudah memenuhi dari prinsip-prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang coach ya. Yang coach ini tadi hanya ya, itu tadi memang sudah bagus. Yang banyak berbicara memang harusnya coach ya, memang dari coach hanya menggali. Namun sayang ini tadi satu aja yang Bunda belum lihat. Bu Eni tidak memaparkan data waktu ini ya, waktu observasi Bu Ana. Ya maksud saya di dalam ketika refleksi atau apa Bu Eni kan pasti lihat, Bu Ana kemarin sudah sangat bagus, namun perlu ada area yang perlu dikembangkan. Itu tadi sebetulnya ada sudah pembelajaran diferensiasi yang proses mungkin ya proses akhirnya Bu Ana. Namun Bu Eni tidak berdasarkan kemarin saya melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Ana itu data ya seperti itu ya, tapi sudah sangat luar biasa itu. Jadi ketika kita melakukan coaching, memang kita tidak menggurui, namun kita memang menggali bagaimana potensi. Dan yang terakhir mungkin Bu Ana juga menyimpulkan, sehingga saya nanti di tindak lanjut yang akan saya laksanakan, saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin anak-anak mau diapakan lagi, dan saya akan meningkatkan kompetensi saya. Contohnya tadi mungkin ada ya kendala yang panjenengan hadapi, itu jangan menyalahkan siswa, namun mari kita merefleksikan bahwa guru itu masih kurang. Jadi kesadaran itu dari guru. Contohnya saja, kita melihat guru-guru bahwa guru-guru itu mengajar ketika tidak menjelaskan di depan dikatakan tidak mengajar. Padahal pembelajaran yang berpusat pada siswa itu kan diharapkan bahwa guru menggali bagaimana kemampuan anak-anak bisa berpikir kritis melalui pengalaman belajar. Gitu Bapak. Tapi sementara ini dikatakan bahwa guru itu anak-anak itu bisa tak Bunda mau membahas persegi luas persegi, kenapa tidak bisa? Kan tahapan ya contoh ya. Misalnya saja mau membahas bangun datar yang ada di ruangan ini. Coba sebutkan bangun datar yang ada di ruangan ini. Nah, bangun datar misalnya di mejamu ada bangun datar. Ini apa? Jangan panjang, lebar apa? Sisi A, sisi B, sisi A itu atau apa? Monggo anak-anak. Nah, ini panjenengan langsung terangkan, anak-anak, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Gimana itu akan bermakna? Tapi ketika anak-anak ini tahu, ini anak-anak disebut panjang boleh, disebut lebar boleh, kalian berdiri kan bingung. Jadi sisi A salah. Baru anak sudah paham dari pengalaman belajar itu. Ya anak-anak, andai ini kita namai panjang gimana? Ini kita namai lebar gimana? Gimana tadi kalau ngikut keliling? Ini panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar lah. Itu akan ketemu. Berarti keliling persegi 2 panjang ditambah 2 lebar. Siapa yang menemukan? Kan anak-anak sendiri. Tapi guru-guru katanya, Bunda nggak bisa terlalu lama. Oleh sedino sampai belajar matematika loh. Seperti itu ya. Jadi marilah kita benar-benar menghambat kepada sang anak bahwa jangan berprasangka bahwa anak itu tidak punya pengalaman belajar. Yakinlah bahwa anak-anak sudah punya pengalaman belajar. Kecuali kalau hal-hal yang memang sangat baru. Pun sekarang internet sudah banyak, nggak mungkin ada hal yang sama. Begitu deh, sangat luar biasa coachingnya sudah dilakukan dengan optimal ya memang namanya manusia untuk belajar itu pasti ada tambahan-tambahan apalagi di hal yang baru.
Ya, terima kasih Bu Eni ya. Tolong dibantu Pak Budi, tidak hanya Bu Ana saja, tapi teman-teman yang lain. Terus bergerak berdampak untuk teman-teman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.